Halo, assalamualaikum. Tetap semangat belajar ya hari ini. Kita langsung aja ke badan satu. Nah, di sini saya tidak akan memaparkan rumus. Saya tidak akan menggambarkan rumus untuk dihafal, tapi saya menekankan konsep supaya nanti kapan-kapan itu gampang untuk diingat kembali. Jadi kita nggak usah ngapal rumusnya, tapi konsepnya. Dari konsep tadi maka kita bisa turunkan sendiri rumusnya. Bisa tulis ulang lagi rumusnya. Nah, ini nanti akan bisa gampang dicerna ketika kita sudah membahasnya langsung ya. Kita lihat. Kuadran 1, kata kuncinya adalah semua bernilai positif.
Maksudnya semua bernilai positif di sini adalah sin, kosekan, sekan, cos, tangen, kotangen, semuanya bernilai positif. Sin 30 setengah. Makanya saya bilang harus dihafal sudut istimewanya gitu ya. Kenapa? 30 derajat itu kan berada pada kuadran 1 dan semua fungsi pada kuadran 1 bernilai positif. Tangen 45 juga positif, nilainya 1, cos 60 derajat setengah. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kotangen 30 derajat itu adalah kebalikan dari tangen 30 derajat. Sekan 45 derajat itu adalah kebalikan dari 1 per cos 45 derajat atau kebalikan dari 4 cosinus 45 derajat. Jadi untuk kuadran 1 itu tidak ada masalah ya. Yang penting kita hafal sudutnya, nilai sudutnya. Dan kalau misalnya nanti dalam soal atau menyelesaikan masalah dia itu tidak sudut istimewa, biasanya itu akan diperbantukan gitu loh. Diberitahu sudutnya itu berapa, nilai fungsinya. Kita lanjut aja ke kuadran 2. Nah, kata kunci di kuadran 2 adalah ingat bahwa hanya sinus yang bernilai positif. Sinus dan pasangannya siapa? Kosekan. Itu yang bernilai positif. Dan rumusannya adalah 180 kurang alfa. Itu adalah sama dengan sin alfa. Jadi rumusan pada kuadran 2 adalah 180 kurang alfa. Ingat ya, kuadran 2 itu kan posisinya itu ini ya, tidak sampai 180, antara 90 sampai dengan 180. Maka ingat 180 kurang alfa karena dia belum sampai ke 180. Ini rumusannya. Jadi yang kita cari adalah siapa? Kita akan menentukan si alfanya ini dalam menyelesaikan masalah nanti. Nah, lanjut aja kita ke pembahasan supaya lebih mudah. Lihat. Sin 120. 120 kuadran berapa? Oh iya, antara 90 sama 180 kan? Berarti kuadran 2. Dan ingat, kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang positif. Berarti yang lain negatif. Karena di soal ini dia sinus, maka dia di sini apa? Tetap positif, ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ini. Kita lihat. Sin 120 adalah sama dengan sin 180 dikurang alfa. Berapa alfanya ini? Kita mau tahu berapa alfanya ini kan gitu kan? Maka kita mikirnya 180 kurang berapa supaya 120 gitu loh. Inilah jawabannya, 60. Jadi cara mikirnya seperti itu ya, 60. Nah, karena dia positif, kita tinggal tentukan aja 60 itu berapa, setengah akar 3. Supaya lebih lancar kita lanjut aja ke pembahasan kedua. Tangen 135. 135 itu di kuadran berapa? Kuadran 2. Ingat, kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang bernilai positif, yang lain negatif. Di sini tangen ya, maka tangen itu bernilai negatif. Nah, 135, tangen 135 itu sama dengan negatif ya, karena tadi negatif, maka di sini negatif. Nah, ini rumusan yang ini 180 kurang alfa. Kita cari alfanya ini berapa, artinya 180 kurang berapa supaya dia hasilnya 135. Maka inilah si alfanya, 45. Tangen 45 berapa? 1. Karena di sini min, berarti di sini min 1. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kuadran maksud saya ke soal yang ketiga. Saya ulangin ya, trik yang pertama. Lihat sudutnya, tentukan dia kuadran berapa. Udah, ini sudut, kita tahu, oh ya, kuadran 2. Setelah itu lihat fungsi ini, fungsi pada kuadran 2 itu bernilai apa. Contoh ini kosinus, pada kuadran 2 kosinus itu negatif. Nah, kita langsung letakkan negatifnya di sini. Dan ini adalah rumusan untuk kuadran 2, yaitu 180 kurang alfa, ya. Jadi kita tentukan alfanya berapa. Berarti 180 kurang berapa supaya 150. Nah, inilah dia alfanya, si 30 derajat. Nah, berapa kosinus 30 derajat?
setengah akar 3. Di sini negatif, di sini juga negatif. Jadi saya ulangin, sudutnya kita lihat. Oh iya, kuadran 2. Kita tahu kuadran 2, tentukan bernilai apa dia. Fungsi ini positif atau negatif. Karena kosekan dia bernilai positif. Ya kan? Kosekan di sini positif. Jadi, terus kita pikirkan kira-kira ini sudutnya ini berapa? 180 kurang berapa supaya 173? Jawabannya adalah ini 173. Maka jawabannya adalah 7 ya, bukan 173, ini 7. 180 kurang berapa supaya 173? Makanya jawabannya adalah 7. Jadi ini kosekan dari 7 derajat dan hasilnya adalah 0,121. Jadi ini biasanya kalau bentuknya ini bukan sudut istimewa, nanti biasanya diberitahu gitu loh, dibentukan. Nah, itu untuk kuadran 2. Sekarang kita masuk ke kuadran 3. Sekarang lihat kuadran 3. Ingat ya, posisi kuadran 3 itu lewat dari 180, tapi tidak sampai 200, lewat 180 sampai 270. Maka karena dia lewat dari 180, maka rumusan yang dipakai adalah 180 tambah alfa. Sama seperti tadi, untuk menyelesaikannya kita mencari si alfanya. Dan ingat, pada kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif dengan pasangannya. Kita langsung aja ke pembahasan ya. Lihat, tangen 240. Kita udah mikir nih, 240 di mana ya? Oh iya, lewat dari 180. Tapi tidak lewat dari 270, berarti kuadran 3. Nah, terus ingat, kuadran 3 itu tangen bernilai apa? Oh iya, bernilai positif. Karena dia positif, maka di sini positif. Dan ini rumusannya tadi ya, 180 tambah alfa. Kita cari alfanya. 180 tambah berapa supaya 240 gitu loh. Mikirnya gitu ya. Oh ya, jawabannya berapa? 60. Sehingga tangen 240 itu adalah tangen 60. Kita tahu nilai tangen 60 adalah akar 3 dan bernilai positif. Jadi itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sin 195. Nah, kita mikir 195 di mana? Kuadran 3 ya, karena lewat dari 180. Nah, sinus pada kuadran 3 bernilai apa? Sinus bernilai negatif. Sama seperti tadi. Ya, kita cari ini rumusannya. Pada kuadran 3 rumusannya adalah 180 tambah alfa. Karena negatif, kita letakkan negatifnya di sini. Langsung kita letakkan negatifnya. Jadi 180 tambah berapa ya? Supaya 195. Jawabannya 15. Sin 15 itu 0,258. Karena dia bernilai negatif, berarti dia di sini negatif. Kita bahas soal berikutnya, nomor 3. Kita lihat. Jadi yang pertama adalah kita lihat sudutnya. 225 itu pada kuadran berapa? Kuadran 3 gitu kan. Jadi kalau 225 kuadran 3. Nah, kita lihat, setelah itu kita lihat fungsinya. Ada soal kotangen ini pada kuadran 3 bernilai apa? Kotangen pada kuadran 3 bernilai positif. Maka kita letakkan di sini positif ya. Setelah itu kita lihat kuadran 3 itu lewat dari 180 ya, berarti rumusannya adalah 180 tambah alfa. Kita mau cari si alfa ini. Nah, kita mikir 180 tambah berapa supaya 225? Maka jawabannya adalah 45. Jadi 45 itu nilainya berapa? Kotangen 45 1. Karena positif ya positif, berarti kotangen 225 nilainya akan sama dengan kotangen 45, yaitu 1. Oke, kita lihat soal berikutnya. 210, kita lihat 210 kuadran berapa? 3. Setelah itu kita lihat fungsinya. Kosinus pada kuadran ketiga bernilai apa? Kosinus pada kuadran ketiga bernilai negatif, sehingga di sini negatif.
Berarti karena udah lewat dari 180 berarti 180 tambah alfa kan. Nah, alfa di sini kita akan cari. Caranya 180 tambah berapa supaya dia 210? Jawabannya adalah 30. Jadi nilai cos 210 itu akan sama dengan negatif dari cos 30. Kita cari cos 30 berapa? Setengah akar 3. Maka jawabannya adalah min setengah akar 3. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran keempat. Lihat ya, di kuadran keempat itu, sebelumnya kita review kembali. Kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2, sinus dan kosekan pasangannya yang bernilai positif. Kuadran 3, tangen dan kotangen yang bernilai positif. Kuadran keempat itu yang positif adalah cos dan sekan pasangannya ya. Nah, terus ingat bahwa kuadran 4 itu kan belum sampai 360 ya. Maka rumusannya adalah 360 derajat dikurang alfa. Ini rumusannya 360 derajat kurang alfa. Nanti nilainya akan sama dengan cos alfa. Jadi sama juga semuanya, kita menentukan alfanya berapa. Nah, ingat stepnya tadi bahwa yang pertama lihat rumus. Sorry, maksud saya lihat sudutnya. 300 derajat itu di kuadran berapa? 4. Setelah itu lihat fungsi pada soal. Tangen pada kuadran 4 bernilai apa? Tangen bernilai negatif ya. Maka letakkan di sini negatifnya. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Ingat kuadran 4 tadi 360 kurang karena belum sampai. Setelah itu kita akan cari alfanya. Caranya 360 kurang berapa supaya 300? Jawabannya adalah 60. Jadi nilai tangen 300 itu akan sama dengan negatif dari tangen 60, yaitu negatif akar 3. Jadi dia bernilai negatif. Oke, lihat yang kedua, kosinus 295. Kita lihat 295 kuadran berapa? Sorry, maksud ya, berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Setelah itu kita lihat fungsinya. Oh iya, kosinus kalau di kuadran 4 bernilai apa? Kosinus kalau di kuadran 4 bernilai positif. Maka di sini positif. Ya. Setelah itu masukkan rumusnya. Rumusnya adalah 360 kurang alfa dan kita mau cari alfa. Cara mencari alfa, 360 kurang berapa supaya 295? Maka jawabannya adalah 65. Jadi nilai kosinus 295 itu akan sama dengan nilai kosinus 65, yaitu 0,422. Ini diperoleh dari mana? Ini dari tabel ataupun bisa dari kalkulator. Tapi kalau kita tes atau ujian nanti akan diberitahukan itu nanti opsinya. Oke, kita langsung bahas soal nomor 3. Di sini sin 330. Ya, kita tentukan dulu sudutnya pada kuadran berapa? 330 pada kuadran 4. Sin 330. Ya, sin itu pada kuadran 4 bernilai apa? Kita tahu pada kuadran 4 sin bernilai negatif. Maka otomatis sin 330 itu kita letakkan di sini negatifnya. Dan kita tahu bahwa untuk kuadran 4 itu rumusannya adalah 360 kurang alfa ya, karena belum sampai 360. Kita tentukan alfanya gimana? 360 kurang berapa supaya 330? Maka jawabannya adalah 30. Sehingga sin 330 itu sama dengan negatif dari sin 30. Jadi sin 30-nya itu setengah dan di sini negatifnya. Nah, ini tadi kan kita buat contoh soalnya itu berurutan ya mungkin kan. Nah, sekarang kita coba acak. Misalnya kita cari nilai, tentukan nilai dari sin misalnya sinus 225 ya, sinus 225 derajat. Nah, jadi cara mikirnya seperti ini. Kita lihat 225 itu kuadran berapa? Jelas lewat dari 180 ya, maka itu adalah kuadran 3. Kuadran 3. Nah, berarti otomatis nilainya akan positif. Positif atau negatif kuadran 3 untuk sinus? Ya, negatif. Kenapa? Karena
di kuadran sinus itu bernilai positif di kuadran 2, sedangkan di kuadran lain 2 dan 1, berarti di 3 dan 4 dia negatif kan gitu. Berarti di sini kita buat negatif. Nah, kuadran 3 itu kan sudah lewat dari 180 ya. Maka rumusannya adalah 180 derajat ya, 180 derajat ditambah, karena udah lewat, ditambah berapa? Ini kita mau cari alfanya nih. Ditambah berapa gitu kan? Ditambah berapa? Ditambah berapa kira-kira? Supaya 225. Maka jawabannya adalah ditambah 45 derajat. Ditambah 45 derajat. Maka nilainya akan sama dengan negatif sin, nilainya akan sama dengan negatif sin 45 derajat. Berapa negatif sin 45 derajat? Nah, kita lihat, kita buat negatifnya. Setelah itu 45 derajatnya. Berapa 45 derajat? Sin 45 derajat setengah akar 2. Jadi sin 225 itu nilainya akan sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, sekarang, nah inilah realnya gitu ya. Sekarang kita lihat misalnya tangen. Tentukan nilai dari tangen 120 derajat. Misalnya seperti itu. Nah, berarti sama juga. Ini kuadran berapa? Kita mikir dulu kuadrannya. Ini adalah kuadran 2. Ini kuadran 2. Setelah itu, pada kuadran 2, tangen bernilai apa? Tangen bernilai negatif. Berarti letakkan negatif. Karena tangen itu hanya kuadran 1 dan 3 yang positif ya. Berarti letakkan negatifnya. Di sini tangennya. Setelah itu, nah ingat, kuadran 2 itu belum sampai 180. Maka rumusannya adalah 180 kurang alfa. Kita cari alfanya berapa? Berapa alfanya? 180 kurang berapa supaya 120? Maka jawabannya adalah 60 derajat ya. Sama dengan otomatis negatif tangen 60. Jadi nilainya akan sama dengan negatif tangen 60 derajat. Nah, tangen 60 derajat berapa? Tangen 60 derajat berapa? Akar? Ya, tangen 60 derajat adalah akar 3. Maka jawabannya adalah negatif akar 3. Nah, gimana kalau misalnya sudutnya lebih dari 360 derajat? Maka tinggal dibagi. Contoh misalnya sudut 400 gitu kan. 400 itu dikurang dengan 360 derajat atau kebalikan 360 derajat. Jadi sisanya itu yang kita hitung. Contoh 500 kurang 360 berapa? Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi inilah pemaparan tentang masalah relasi hubungan perbandingan sudut di setiap kuadran. Jadi sini ada trik mudahnya ya. Tadi kan kita udah lihat kuadran 1 semuanya, kuadran 2 sinus, kuadran 3 tangen, kuadran 4 cos. Nah, ini ingat, ini kata kuncinya, asal saja tahu caranya. Asal saja tahu caranya. Asal saja tahunya. A itu all, artinya semua bernilai positif. Saja ini S. S ini mewakili sin. Tahu mewakili tangen. Caranya mewakili cos. Jadi asal saja tahu caranya. Jadi kuadran 1 semua positif. Saja, oh berarti sin aja yang positif. Ya kan, sama kawannya, yang lainnya negatif. Tangen ketiga, tangen. Oh, tangen aja yang positif sama kawannya, yang lainnya negatif. Kuadran keempat, C, berarti cos. Dan kawannya sekan yang positif, yang lain negatif. Nah, terus kata kunci berikutnya adalah, lihat ini. Yang kita pakai adalah 360. Patokan kita 360 dan 180. Makanya dari tadi saya bicara lewat 180, sebelum 180. Terus di sini saya bilang bukan lewat 270, tapi sebelum 360. Jadi berpelurus ini ya, berpelurus ini. Jadi patokannya ini
Kalau yang 2 itu belum 180, dia belum sampai 180. Kalau yang kuadran 3 dia udah lewat 180, maka saya bilang tadi rumusnya 180 tambah. Kalau ini belum sampai 180, maka tadi saya bilang rumusannya 180 kurang. Kalau ini kita nggak pakai 270, kita makainya kan ini 360 kurang. Jadi itu aja patokannya, gampang ya, asal saja tahu caranya dan lihat 180 sama 360. Kalau dia belum berarti 180 kurang, kalau sudah 180 lewat. Kalau dia di 4, 360 kurang. Ingat, lihat sudutnya, tahu kuadrannya, fungsinya positif atau negatif, baru setelah itu tinggal cari alfanya. Oke, nah sekarang kita lihat latihannya ya. Silakan berlatih, dicoba. Ini soal latihannya. Setelah itu cek jawabannya. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya tentang relasi sudut. Semoga bermanfaat dan membantu kamu untuk lebih memahami. Ingat, jangan dihafal, tapi pahami konsepnya sehingga nanti ketika kamu belajar kembali itu gampang, kamu bisa mengingatnya kembali. Sekian dulu dari saya dan stay tune tetap di channel ini, semoga banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.